Di sini saya mengambil salah satu komponen dari fonik, yaitu tentang pemahaman. Pemahaman itu pengetahuan tentang cara-cara pemahaman bacaan. Strategi yang saya gunakan di sini adalah kata cerita. Baik teman-teman, di sini saya akan membuat kata cerita di papan tulis. Jadi teman-teman, di sini saya sedang membuat kata cerita. Kata cerita tersebut berisi, yang pertama ada judul, penulis, ilustrator, tokoh, tempat, waktu, masalah, alur cerita, pesan moral. Peta cerita ini akan diisi dari kita membaca buku cerita. Di sini saya mempunyai buku cerita yaitu berjudul Anak Domba yang Tersesat. Untuk mengisi kata cerita ini, kita akan membaca dari buku cerita ini. Yang pertama, untuk halaman pertama, untuk judulnya di sini Anak Domba yang tersesat. Untuk penulisnya kita bisa melihatnya di halaman pertama. Di sini disusun oleh Yudhistira Ikranegara. Ada Fitri Nurul dan Dina Mardiliani. Untuk tokohnya di sini kita bisa membaca buku cerita ini. Tokoh utamanya adalah domba. Tokoh keduanya itu Ibu Dombi. Jadi domba ini bernama Dombi. Dan tokoh ketiganya ada serigala. Tokoh keempatnya ada anjing pengembala. Tokoh keempatnya ada anjing pengembala. Untuk tempatnya di sini di hutan ya, teman-teman. Untuk waktunya di sini pagi dan sore hari. Untuk masalahnya di sini, pagi itu Dombi dan ibunya sedang asyik makan rumput. Karena sudah sore, maka ibu Dombi mengajak pulang, namun tidak dihiraukan oleh Dombi. Dia tetap asyik makan rumput.
masalah pertama. Asyik. Masalah kedua yaitu tiba-tiba di tengah jalan Dombi dihadang oleh seekor serigala besar. Jadi setelah masalah, jadi di sini saya akan mengisi 3 cerita. Yang pertama ada seperti itu Dombi dan ibunya sedang asyik makan rumput. Karena sudah sore maka ibu Dombi mengajak pulang, namun tidak dihiraukan oleh Dombi. Dia tetap asyik makan rumput. Alur cerita yang pertama yaitu pagi itu Dombi dan ibunya sedang asyik makan rumput. Karena sudah sore maka Dombi mengajak pulang, namun tidak dihiraukan oleh Dombi. Dia tetap asyik makan rumput. Untuk alur cerita yang kedua, Dombi tetap asyik mengunyah rumput beberapa saat. Kemudian dia baru sadar bahwa ibunya dan 2 orang lainnya sudah tidak ada lagi. Cerita ketiga, sekarang dia baru sadar kalau dirinya sendirian padahal matahari sudah mulai tenggelam dan serigala biasa muncul saat hari telah petang. Alur ceritanya, dengan rasa takut di hatinya, Dombi kecil berlari dengan sekuat tenaga sambil terus memanggil ibunya. "Ibu, jangan tinggalkan Dombi sendirian," teriaknya. Lalu, tiba-tiba di tengah jalan Dombi dihadang oleh seekor serigala besar. "Hai domba kecil, mau lari kemana kau?" tanya serigala itu. Dombi tampak terlihat sangat ketakutan. Ia langsung segera mencari akal. "Wahai tuan serigala yang baik, aku hanya seekor domba kecil yang malang. Jika kau ingin memakanku silakan, tapi tolong nyanyikan aku sebuah lagu dengan sulingmu, karena aku ingin menari sebelum kau makan," kata Dombi gemetar. Lalu serigala besar itu segera saja menuruti permintaan Dombi dan mulai memainkan seruling dengan merdu, dan Dombi meloncat-loncat menari bergembira. Selanjutnya, serigala itu tidak sadar kalau serulingnya terdengar oleh sekelompok anjing gembala dan langsung mengikuti arah suara seruling serigala tersebut. Selanjutnya, betapa terkejutnya serigala besar itu ketika ia melihat sekelompok anjing-anjing gembala, sebab bukan lagi domba yang akan ia santap, namun kini ia yang akan disantap jadi santapan anjing-anjing gembala tersebut. Dengan cepat, anjing-anjing gembala itu mengejar serigala besar tadi. Sambil berlari kencang, serigala besar itu bergumam, "Betapa bodohnya aku, seharusnya aku langsung saja memakan domba kecil itu." Kini Dombi sudah kembali berkumpul dengan ibu dan rombongannya. Ia merasa tenang dan nyaman berada di samping ibunya. Selanjutnya ada di sini solusi. Solusi itu kita baca dari buku cerita ini. Solusi dari domba itu, dia meminta serigala untuk menyanyikan sebuah lagu dengan sulingnya. Jadi solusinya, Dombi berkata, "Wahai tuan serigala yang baik, jika kau ingin memakanku silakan, tapi tolong nyanyikan aku dengan sebuah lagu dengan sulingmu." Selanjutnya kita akan mengisi pesan moral.
pesan moral dari buku cerita ini. Jadi teman-teman, pesan moral dari cerita Anak dan Banteng Tersesat, kita harus memiliki orang tua dan menjaga agar tetap menjaganya untuk mencegah bahaya. Jadi teman-teman, ketaatan kepada orang tua itu penting. Jadi jangan sekali-sekali teman-teman mengabaikan perintah orang tua ya. Jadi teman-teman, itulah sekian dari peta cerita yang saya buat dari buku cerita yang berjudul Anak Domba yang Tersesat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.